Cerita dimulai ketika keluarga Pak Bagus dan keluarga sampai di rumah yang Pak Bagus beli beberapa bulan lalu. Pak Bagus adalah seorang manajer di sebuah perusahaan dan kebetulan menemukan info tentang rumah yang cukup besar yang dijual dari temannya. Pak Bagus memiliki 2 orang anak lelaki. Anak pertama masih menginjak bangku kelas 3 SMP yang bernama Ilham, dan anak kedua yang masih kelas 5 SD bernama Iksan. Rumah itu memang terlihat mewah dari luar dan cukup besar. Selain Ilham, semua terlihat sangat senang dan bersemangat untuk segera tinggal di rumah itu. Tapi entah kenapa ada perasaan aneh di benak Ilham saat memandang rumah itu. Perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Ilham hendak bercerita mengenai apa yang dirasakannya. Akan tetapi saat itu Pak Bagus begitu bersemangat sekali. Dia bercerita tentang bagaimana jerih payah dan kerja kerasnya membuahkan hasil, dan akhirnya mampu membeli rumah impian tersebut. Pak Bagus juga berkata kalau 2 minggu lagi mereka sekeluarga sudah bisa menempati rumah tersebut. Mendengar hal itu, Ilham mengurungkan niatnya untuk bercerita tentang perasaan aneh yang dirasakannya dan mencoba melupakannya. 2 minggu berlalu dan tibalah saat bagi keluarga Pak Bagus untuk menempati rumah tersebut. Ilham berjalan keliling untuk melihat bagian rumah tersebut. Akan tetapi langkahnya terhenti saat melihat sebuah lorong. Dan di lorong tersebut ada sebuah kamar. Yang entah kenapa Ilham ingin sekali agar itu menjadi kamarnya. Keinginannya sangat kuat sekali. Seakan-akan ada yang berbisik kepadanya untuk memilih kamar tersebut. Dan dengan izin dari kedua orang tuanya, akhirnya Ilham menempati kamar itu. Beberapa minggu berlalu seperti biasa. Tidak ada hal aneh yang terjadi. Sampai akhirnya pada suatu hari, lampu kamar Ilham mendadak mati. Padahal saat itu tidak sedang mati lampu. Ilham semula hanya menganggap jika lampu kamarnya sudah putus. Dan keesokan harinya Pak Bagus menggantinya dengan lampu baru. Akan tetapi, hal yang sama terjadi berulang-ulang selama beberapa hari. Pak Bagus sudah memeriksa sambungan listrik, tapi tidak menemukan ada yang salah. Akhirnya, Ilham dengan perasaan berat menerima kondisi tersebut. Ya, setiap malam saat hendak tidur, Ilham selalu dihantui perasaan yang tidak nyaman dengan kamar itu. Dia ingin pindah kamar, tapi ada sesuatu di hatinya yang berkata kalau dia tidak boleh meninggalkan kamar tersebut. Pada suatu malam, Ilham terjaga dari tidurnya karena mendengar suara pintu kamarnya yang terbuka. Dalam keadaan setengah sadar, Ilham melihat ada sosok yang sedang mengawasinya di balik pintu yang terbuka. Sosok wanita berwajah pucat dan berambut panjang tak terurus. Pandangannya tepat mengarah ke Ilham, seakan-akan hendak melakukan sesuatu yang buruk kepada Ilham. Saat melihat sosok tersebut, Ilham langsung menutupi seluruh tubuh dan wajahnya dengan selimut, karena sosok yang dilihatnya begitu menakutkan. Sampai esoknya dia bercerita kepada ibu dan ayahnya mengenai hal yang dilihatnya. Tapi tidak ada yang percaya pada Ilham, karena yang mereka tahu selama ini Ilham tidak pernah melihat hal-hal yang aneh seperti itu. Kedua orang tua Ilham pun mencoba membujuk dan menenangkan Ilham kalau yang dilihatnya itu mungkin hanya sebuah mimpi buruk. Mereka juga bertanya pada Iksan, adik Ilham, apakah mengalami hal yang sama. Akan tetapi Iksan pun tak pernah merasakan atau melihat sesuatu yang aneh. Akhirnya Ilham dengan berat hati mendengar ucapan orang tuanya dan menganggap itu hanyalah sebuah mimpi belaka. Mimpi yang benar-benar terlihat seperti nyata. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian Ilham terbangun dari tidurnya dan mendapati lampu kamarnya sudah mati. Kamar benar-benar dalam keadaan gelap. Tapi Ilham kaget saat dia menatap ujung ruangan kamarnya. Sosok wanita itu berdiri kaku di pojok ruangan, tidak bergerak sama sekali. Sampai akhirnya Ilham seakan dengan jelas melihat wajah dari wanita itu dalam kegelapan. Bola matanya berwarna putih
Dan dengan pandangan mengerikan, dia seperti berbisik mengatakan sesuatu kepada Ilham. Tapi Ilham yang begitu ketakutan langsung menutupi dirinya dengan selimut. Ilham tidak bisa berteriak saat itu. Hanya itulah yang bisa dia lakukan. Hari berganti hari sampai Ilham merasakan kalau setiap malam sosok wanita itu semakin dekat dan semakin dekat dengan dirinya. Pernah suatu hari Ilham merasakan kalau wanita itu duduk di kasurnya di sebelah Ilham saat Ilham terjaga dari tidurnya. Dan kali ini Ilham bisa mendengar dengan jelas apa yang dikatakan oleh sosok itu. "Anakku, anakku." Begitulah yang didengar oleh Ilham. Semakin hari, Ilham yang diliputi rasa kecemasan dan ketakutan mulai merasa depresi. Tidak ada tempat baginya untuk bercerita kepada keluarganya, karena mereka selalu tidak percaya dengan hal-hal mistis seperti itu. Ilham hanya bisa memendam semua ketakutan itu di dalam hatinya. Tak jarang juga dia sering mendengar suara bisikan-bisikan yang terdengar jelas di telinganya. Sampai akhirnya Ilham tidak sanggup lagi menahannya. Dia sudah terlalu depresi. Ilham mengambil sebilah cutter dan mulai memotong pergelangan tangannya. Darah mengalir deras dari nadinya. Dan Ilham pun meninggal karena kehabisan darah. Kedua orang tua Ilham sangat syok dan terpukul melihat apa yang dialami oleh anak sulung mereka. Mereka terlarut dalam penyesalan dan selalu menyalahkan diri mereka karena tidak pernah mau percaya dengan apa yang dialami oleh Ilham. Sampai beberapa hari kemudian mereka memutuskan untuk menjual rumah tersebut dan pindah ke rumah yang lama. Karena kenangan akan anak sulung mereka benar-benar menyakitkan jika mereka masih tinggal di rumah itu. Akhirnya mereka sudah mengemasi barang-barang mereka dan bersiap untuk meninggalkan rumah itu. Pak Bagus dan keluarga mengendarai sebuah mobil dan melesat meninggalkan rumah itu. Akan tetapi, Iksan, adik Ilham, yang duduk di kursi belakang mobil, sempat melihat kembali rumah itu saat mobil mereka mulai melaju. Dia memandang jendela di kamar kakaknya, dan dengan jelas dia melihat sosok kakaknya, arwahnya, yang berdiri di sebelah sosok wanita berambut panjang, yang memandang laju mobil keluarganya, seperti ingin melihat untuk yang terakhir kalinya.